Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nurrohman dan teman saya Mutiara Ulul Azmi. Selanjutnya Saya Saluna. dan yang terakhir Saya Vera Ramasari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang aplikasi penggunaan enzim. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, yakni mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel terjadi secara enzimatis. Enzim mengkatalisis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Enzim berfungsi dalam suhu dan pH yang optimum. Tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik. Enzim sangat penting dalam setiap proses biokimia. Enzim mengkatalisasi ratusan reaksi bertahap dari metabolisme, menghemat dan mengubah energi kimia, dan membuat makromolekul biologi dari prekursor sederhana. Semua enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein adalah enzim. Pada materi ini, aplikasi penggunaan enzim diterapkan pada pembuatan donat, di mana melalui proses fermentasi. Adapun bahan atau sampel yang digunakan yaitu tepung terigu, ragi roti, gula, garam, air, dan telur. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai enzim. Yang kedua, temukan bahan yang dibutuhkan untuk pengolahan makanan dengan mengaplikasikan penggunaan enzim. Yang ketiga, lakukan pengolahan tersebut, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Prosedur pembuatan donat. Yang pertama, masukkan telur 1 butir ke dalam wadah, kemudian tambahkan gula sebanyak 3 sendok. Yang kedua, lalu tambahkan ragi sekitar 1 sendok, kemudian tambahkan air secukupnya sekitar setengah gelas, lalu aduk hingga merata. Yang ketiga, tambahkan 2 sendok mentega dan aduk hingga merata agar adonan tercampur. Yang keempat, setelah itu tambahkan tepung terigu 1/4 kg sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang telah berisi campuran tadi dan aduk adonan, lalu uleni dengan tangan. Yang kelima, kemudian kita tutup adonan menggunakan tutup ataupun piring pada prosedur kali ini sampai adonan tersebut mengembang. Nah, berikut perubahan adonan selama 1 jam. Menit ke-10, menit ke-20, menit ke-30. Yang keenam, setelah itu siapkan tampah yang sudah dibuburi tepung terigu. Lalu kita bentuk adonan menjadi bulat kecil dan diberi lubang pada tengah adonan. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Yang ketujuh, setelah adonan donat sudah terbentuk, biarkan adonan sampai mengembang di atas tampah tadi. Dan yang ke-8, kemudian kita goreng donat ke dalam minyak panas. Jika donat sudah berwarna coklat, maka donat sudah siap diangkat dan ditiriskan, lalu disajikan. Donat sudah siap untuk dimakan. Ragi merupakan kumpulan mikroflora yang digunakan dalam pembuatan produk fermentasi seperti donat. Ragi roti menggunakan mikroorganisme utama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Mikroba inilah yang akan
mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas donat akibat pembentukan asam aldehid dan ester. Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis rotian lainnya karena dapat menghasilkan enzim dan dapat merombak dari glukosa atau pati menjadi alkohol dan gas CO2. Kemudian, gula dan telur akan mempertahankan struktur gluten sehingga gas CO2 yang terperangkap tidak mudah lepas atau keluar. Adanya gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi mengakibatkan adonan donat mengembang. Hal ini juga bisa terjadi karena tepung yang diadoni sifatnya elastis sehingga dapat mengurung gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi. Adonan yang memiliki daya kembang yang baik akan menghasilkan roti dengan tekstur yang empuk. Gula juga berfungsi sebagai substrat ragi. Sementara, garam berfungsi untuk mengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Telur juga berfungsi sebagai penambah zat gizi serta membuat roti lebih empuk. Warna coklat pada roti disebabkan terjadinya reaksi Maillard dan karamelisasi gula saat penggorengan berlangsung. Kesimpulan, enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis. Dan ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis roti lainnya, karena dapat menghasilkan enzim yang dapat merombak dari glukosa atau pati menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai aplikasi penggunaan enzim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.